Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aringga Laskar Ternak. Alhamdulillah habis sholat asar teman-teman, masih ditemani oleh dokter hewan gagang. Alhamdulillah sore-sore dombanya sudah mulai lapar. Ini masih mau dikasih makan teman-teman. Dan hari ini kita akan membahas tentang perawatan. Kemarin kan kita bahas pemeliharaan penggemukan. Kemarin kita sudah bahas tentang SOP, tentang kesehatan, dan banyak ya. Hari ini kita akan fokus bahas tentang perawatan domba penggemukan. Begitu ya, Dok? Kurang lebihnya. Kurang lebihnya kepada dokter hewan gagang, monggo, Dok. Ya, langsung aja. Jadi kayak ketika kita mau menggemukkan sebuah domba atau segerombolan domba yang tersesat dan kambing gitu kan ya. Nah itu kan kita beli dari pasar atau dari supplier yang di situ kan dari berbagai petani atau peternak breeder ya, yang memiliki pola masing-masing, yang memiliki pola pakan yang berbeda-beda seperti itu. Nah di situ kita harus mengeneralisir bahwa ternak-ternak ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oleh karenanya nanti di situ dikasih beberapa treatment seperti yang dijelaskan nanti di SOP masuk ya kandang. Lah nanti ada kemarin sudah kita bahas. Kemarin sudah dibahas. Linknya ada di sini nanti. Cengling gitu. Link, kecling. Setelah itu kita lakukan grouping. Jadi grouping ini atau pengkolonian ya. Jadi kan ketika domba datang itu kan katakanlah nanti teman-teman menggemukkan 30 ekor atau oke lah sebut saja paling sederhana 20 ekor. Nah itu di grouping. Kalau domba kan dia tidak bisa untuk sendiri ya, dia harus koloni, tidak bisa soliter gitu. Nah ketika di koloni itu juga harus menjadi PR bagi peternak, karena bisa jadi kalau salah koloni itu pasti ada salah satu jadi produk gagal. Karena domba itu kan koloni 5 ekor, contoh dari 20 ekor tadi 5 ekor itu nanti kalau ada salah satu yang terlalu dominan, artinya dia istilahnya mengganggu temannya yang lain yang tidak dominan. Itu bisa jadi teman yang lain itu nanti nggak makan atau makannya terakhir dan porsinya lebih sedikit, dan akhirnya otomatis kan pasti tidak bisa segemuk teman-teman yang lain yang ngeyelan atau bahasanya ngeyelan ya atau dominan itu tadi. Grouping ini berdasarkan berat badan ya, Dok? Atau gimana? Mungkin betul, artinya ketika di awal kan kita dapat data nih dari supplier ya atau dari pedagang ya, kita timbang dulu gitu kan. Kita timbang dulu semuanya, nanti setelah itu kita tahu timbangnya kan kita grouping gitu. Contoh bobot 13, 14 jadikan 1, 5 ekor. Bobot 15, 16 jadikan 1. Bobot 17, 18 jadikan 1, seperti itu. Terus nanti tidak cukup di situ gitu. Ketika dikasihkan 1 itu nanti kemudian kan dikasih makan ya. Dikasih makan, itu diamati. Peternak harus telaten atau harus sabar. Kalau bahasa Jawanya itu gemati ya, untuk memperhatikan atau meneliti. Oh ini grouping A dari bobot 13 sampai bobot 14, ternyata ada satu yang makannya berlebih dan dia ketika ada temennya makan itu ditandui gitu kan, atau diganggu lah kayak seperti itu. Nah itu domba-domba yang kita sebut nakal itu tadi, itu kita pisah gitu. Atau kalau dalam satu grup itu 4-nya nakal semua, yang 1 enggak, berarti yang 1 enggak ini kita pisah. Kita sendirikan, taruh di tempat tersendiri, carikan teman yang sejenis. Artinya dia tipikal domba yang makannya pelan, memang makan tapi makannya pelan dan ngalahan lah, itu carikan. Seperti berarti itu. Nggak hanya sekedar bobot, iya, tapi karakternya juga gitu. Nah nanti setelah itu ketika sudah di grouping kita kasih makan toh. Lah ini SOP pakan. Memberi pakan itu contoh di 1 sampai 3 hari pertama. 1 sampai 3 hari pertama itu kita kasih sedikit dulu. Contoh 2,5 ons atau 1/4 kilo sekali makan, seperti itu ya. Terus ternyata besoknya habis, tak tingkatkan 1,5 ons atau 2 on. Biasanya kalau saya 2 on, saya tingkatkan 2 on atau 1,5 ons sekali makan. Nanti kalau habis lagi hari ketiga tingkatkan lagi 1 on. Lah Mas, taunya habis dari mana? Di pagi harinya. Contoh pagi dikasih ya 2 on.
sore nanti kasih lagi 2 on. Nanti tergantung polanya teman-teman, bisa 2 kali sehari, bisa 3 kali sehari. Nah, kalau 2 kali sehari berarti ya pagi sore, kalau 3 kali biasanya malam dikasih kan ya. Nah, itu SOP pakan itu, pakan yang diberikan di pagi hari itu lebih sedikit karena kita pengen penggemukan. Kalau pagi diberi banyak nanti habis, tapi nanti nggak jadi simpanan lemak karena aktivitas pagi kan dia lebih banyak, artinya jadi energi buat dia aktivitas. Kalau saya penggemukan menyayangkan itu, sehingga katakanlah kalau baru datang dikasih katakanlah setengah kilo, pagi itu paling 2 on, nanti sore 3 on, paginya besok habis tambah lagi, pagi 3 on, sore 4 on. Kalau habis tambahin terus, artinya nggak harus sekilo dalam sehari, enggak, bisa lebih, nggak masalah, karena ini penggemukan ya teman-teman ya. Kita ngejar waktu dan kita ngejar bobot. Jadi semakin banyak pakan yang kita keluarkan, dalam tanda kutip pakannya ini total digestif nutriennya sudah bagus ya. Beda lagi kalau pakannya ini total digestif nutrien atau kecernaan, daya cernanya itu rendah lah, itu eman, dikasih makan sebanyak apapun bobotnya pasti ya gitu-gitu aja gitu, maksudnya sedikit gitu naiknya gitu. Tapi kalau TDA-nya bagus, dikasih pakan akan bagus juga semakin banyak gitu, asalkan dia habis. Dalam tanda kutip pakannya ini adalah pakan yang seimbang ya, bukan pakan yang terlalu banyak konsentrat dan lain sebagainya. Jadi ketika dia udah dikasih pakan, setiap pagi habis, maka tambahi terus. Mas, nanti kalau sampai 2 kilo nggak apa-apa, tambahi, pasti nanti naiknya juga bombastis, bisa 6 kilo, 7 kilo, 9 kilo. Apakah pernah saya pernah cross texel, cross dorper, kalau kambing ya cross bur, itu bisa makan 2 kilo sehari, malah lebih, dikasih terus bisa. Naiknya apakah bisa 9 kilo? Bisa sekali, bisa, monggo dicoba cari cross dorper, cross texel, cross merino, atau cross bur, monggo di Mas Aringga bisa. Wah, ini di saya juga bisa. Iya, iklannya keluar deh. Nah, kembali ke kasih pakan. Ketika paginya ndak habis, maka ditimbang. Kalau orang Jawa nyebutnya rapen ya. Nah, teman-teman kalau dalam pengembukan domba kambing, entah jantan atau betina, harus punya tempat sampah dari sisa pakan. Kalau saya tempat sampahnya, mohon maaf ya, ini agak lucu ini. Tempat sampahnya adalah pejantan teksel. Jadi pejantan cross teksel ya lebih tepatnya. Cross texel saya itu kan rakus makannya. Itu rapen atau sisa pakan satu kandang itu dihabiskan dia kurang Mas ya. Masih minta jatah pakan fresh gitu. Bobotnya berapa? Sekitar 92 kilo. Berat mana sama jenengan? Berat saya lah, 115 Mas. Kalau dia nanti beratnya sama-sama saya, wah saya jadikan domba kan gitu. Domba guling. Nah, jadi ketika pakan paginya ndak habis ditimbang, oh sisa 1 on, berarti besok dikurangi 1 on. Nanti kalau besok dikurangi 1 on habis, nanti setelah 3 hari berturut-turut dia habis, ditambahi sedikit lagi, setengah on sehari itu. Oh habis, tambahi lagi. Ini fungsi untuk menimbang sisa pakan atau rapen ya. Itu untuk fungsi efisiensi ngasih makan. Walaupun nanti memang sisa pakannya nggak dibuang ya, mungkin ada yang difermentasi kembali, kalau teman-teman ada yang pakai pola seperti itu. Kalau saya pribadi tak kasihkan ke domba, asalkan dia nggak jamuran ya. Artinya nggak panas secara suhu pakannya, terus nggak bau sengak, itu tak kasihkan. Tapi kalau jamuran, itu biasanya tak fermentasi kembali, seperti tak tambahi bahan-bahan lain, tak fermentasi kembali. Untuk mematikan jamur patogen atau jamur yang berbahaya di pakan tersebut. Atau kalau ada kotorannya ya, kalau saya biasanya saya buang. Ininya kotorannya, pakannya saya fermentasi kembali untuk mematikan bakteri yang ada di kotoran itu. Atau kotoran tikus, kadang kan ada teman-teman yang kandangnya banyak tikusnya ya, itu jadi menggemukkan domba sekaligus tikusnya kan gitu kan. Nah itu ada. Nah itu saya seperti itu polanya. Jadi saya timbang, nah itu harus telaten, harus sabar, harus konsisten. Saya timbang, oh lebih segini, ya udah dikasih segini. Nah setelah grouping, terus kemudian pengamatan karakter, terus pemberian pakan, terus jangan lupa air. Nah, air ini penting karena khususnya untuk pakan-pakan kering ya. Kalau nggak ada air dia akan berhenti makan. Bahasanya orang Jawa bilang keseretan atau seret gitu ya. Nelolot. Melolot itu bahasa Bojonegoro. Nah seperti itu, air itu ad libitum, betul-betul ad libitum. Bukan ad libitum sekedar secara kuantitas, tapi kualitasnya. Artinya rajin-rajinlah membersihkan air minum. Contoh pagi sore bersihkan. Mas terlalu sering nggak apa-apa, sementing aja sampai ketika mau domba mau
mau minum saya tak bersihkan dulu. Itu kan yang nggak boleh ya, terlalu kerajinan kayak gitu. Saya kira juga nggak ada orang kayak gitu ya. Kayak enak warung Mas. Nah itu, jadi semakin sering membersihkan air minum semakin terhindar dari infeksi penyakit, karena ketika air minum ini kena kotoran, ada yang kena serangga dan lain sebagainya, lalat, itu bisa menjadi vektor. Vektor itu apa sih? Vektor itu yang menyebabkan dia sakit, seperti itu. Dia adalah hewan atau perantara lain yang bisa menyebabkan dia sakit, seperti itu. Nah itu menjadi vektor, makanya bahaya gitu. Sehingga air ini harus sering dibersihkan, biar nggak jamuran, biar nggak ada bakterinya, biar nggak ada maksudnya tetap ada bakteri ya, tetap ya, karena tangan kita pun juga ada bakterinya. Artinya bakteri-bakteri yang bisa membahayakan ternak kita gitu. Nah itu tuh air minum. Jadi dicek terus, ketersediaannya terus, kualitasnya juga harus bagus terus, sebisa mungkin seperti itu. Terus kemudian coba amati perubahan iklim. Jadi ketika iklimnya mulai tidak jelas, artinya yang tidak jelas sebenarnya kita sih. Kalau iklim ya gitu aja, malah menyalahkan alam gitu ya, repot ini. Jadi ketika iklimnya itu hujan panas, nah itu perlu kemudian pengecekan. Biasanya pasti ada 1-2 yang kena penyakit. Nah itu langsung ditangani, dikarantina, diambil dari koloninya, dikarantina, langsung sembuhkan gitu. Agar apa? Agar tidak menulari yang lainnya gitu. Biasanya orb itu sering kena itu. Terus mata kena iritasi karena mungkin amoniak ya, karena hujan kayak gini kandangnya mungkin kurang standar, akhirnya amoniaknya naik. Nah nanti kita akan bahas standarisasi kandang itu dari bahan apa yang ideal itu nanti akan ada. Kalau dia nggak cetil ya. Kita akan bahas lagi gitu ya. Jadi standarisasi kandang pengemukan itu masih ada. Nah itu nanti. Entah kapan. Nah itu ya, jadi pengamatan setiap hari ketika menggemukkan itu sangat krusial. Bukan berarti wah supaya dombaku udah mapan ya sudahlah, udah dicukur kok ya sudahlah. Enggak. Tetap harus diamati setiap hari, diamati karakternya. Loh ini kok makannya biasanya banyak itu kan ya. Sekarang kok jadi kelemar-kelemar atau jadi lesu, lemah, gemulai, jadi penari. Enggak. Artinya dia pasti ini mau sakit. Lah itu segera tangani, langsung dikarantina, pisahkan, kasih treatment, contoh kasih vitamin, kasih anti nyeri atau anti panas atau gimana. Itu coba langsung ditangani. Jangan kemudian menunggu dia sakit seperti itu. Pasti ketahuan kalau dia anak kandang, pasti dia tahu ini kok masih agak lemes ya Mas ya. Nah, itu langsung tangani. Maka SOP kandang yang dia punya anak kandang atau punya karyawan untuk ngasih makan, maka kasih SOP ketika dia habis makan, amati ketika makan. Apa yang terjadi? Wah ini nggak seperti biasanya Mas. Kalau bisa dia menghafalkan karakter setiap domba. Saya punya cerita, dulu ada teman saya punya 500 ekor, itu anak kandangnya 5. Itu dia 5 anak kandang ini tahu 100 ekor yang dia gemukkan. Kenapa seperti itulah? Ini nanti ada manajemen SDM. Nanti ada lagi manajemen SDM itu kita ngasih reward ketika ada outcome dari pengemukan itu plus, artinya melebihi target kayak gitu ya. Nanti dia dikasih bonus seperti itu. Lah dari situ akhirnya dia punya common sense atau merasa memiliki dari domba itu gitu. Repotnya itu kalau SDM itu nggak punya gitu. Nah itu nanti akan dibahas tentang manajemen SDM, manajemen psikologi SDM dan lain sebagainya. Lah mantap jiwa pokoknya. Itu nanti ketika dia ngamati setelah makan, itu ketika ditemukan sebuah karakter yang menyimpang, itu temukan. Kalau kita belum ketemu langsung karantina. Kita masih belum ketemu, panggil para medis atau medis veteriner untuk kemudian melakukan diagnosa. Mas, pakannya itu nanti naik terus sampai panen. Apakah nanti harus 3 bulan? Monggo bisa 3 bulan. Kalau sekiranya sudah cukup 2 bulan, udah penuh full atau body skornya atau skor bodinya udah 4 ke atas atau sudah sampai 5, ya nggak apa-apa, monggo. Nah, nanti tinggal teman-teman samakan dengan kebutuhan atau spesifikasi kebutuhan dari marketnya atau pasarnya atau pembelinya atau bayarnya seperti itu. Dia butuh seperti apa, bobot berapa dan lain sebagainya. Itu bisa di setting, bisa di sistem, bisa di manajemen. Itu saya kira tentang SOP. Kalau perawatan. Untuk selanjutnya kan tadi baru sampai ke mana tadi, ke 5 poin ya. Ini masalah pencukuran itu di hari keberapa belum dibahas? Ya kalau pencukuran itu biasanya saya hari ke-7. Kenapa hari ke-7? Karena
ya betul-betul dia mapan atau betul-betul dia sudah adaptif ya di kandang itu, dengan suhunya, dengan iklimnya, dengan pakan kita, dengan kasih sayang kita kan gitu kan. Karena domba itu sangat peka, ketika teman-teman masuk ke kandang dalam keadaan marah-marah itu dia juga akan bereaksi gitu. Nah, ketika dia udah adaptif 7 hari, itu kita cukur. Tanda-tanda dia adaptif itu adalah makannya udah habis 1 kilo. Kalau saya makannya sudah habis 1 kilo. Loh Mas, dombanya kan kecil Mas, apakah bisa? Ya berarti nanti setidaknya dia sudah habis secara 3 hari berturut-turut atau 4 hari berturut-turut ketika dikasih pakan full. Contoh dikasih 7 on dia habis. 7 on habis. Berarti apakah bisa kurang dari 7 hari? Bisa. Artinya kan tidak semuanya toh lah. Kalau saya pukul rata 7 hari. Tapi nanti ada ketika dipukul rata 7 hari dalam satu populasi, katakan 100 ekor 7 hari semua gitu. Nanti ada 1-2 yang masih sakit, ya enggak saya cukur. Nunggu dia sembuh nih, nunggu dia mapan kayak gitu. Nah, seperti itu. Biasanya enggak setelah, kalau saya pribadi ya, karena saya ini bisa nyuntik gitu kan ya. Jadi setelah saya cukur tuh saya kasih obat anti parasit intra ataupun luar kayak gitu. Nah, obat parasit kita suntik di bawah kulit itu. Nanti setelah itu kita amati lagi sesuai dengan SOP tadi ya. Jadi kita amati bagaimana karakternya, perubahan karakter, terus kemudian gimana makannya, gimana dia sakit atau enggak. Harus telaten, harus konsisten, harus sabar, dan apalagi ini kalau ada teman-teman yang menggabungkan pakai dana investor ya harus amanah gitu ya. Nah di situ seperti itu. Kunci keberhasilan dalam pengemukan ini sebenarnya kalau dalam SOP pemeliharaan itu adalah gini, secepat-cepatnya itu pasti akan menjadi sebaik-baiknya. Karena kalau teman-teman kelelar gitu orang Jawa bilang ya, atau santai gitu, itu nanti pasti nggak baik treatmentnya, pasti seadanya. Tapi kalau kita sebaik-baiknya itu pasti dia secepat-cepatnya, karena kita punya jiwa nggak mau domba ini sampai sakit kayak gitu. Nah itu konsepnya, secepat-cepatnya, sebaik-baiknya. Paling cepat kita bisa menangani itu pasti akan jadi paling baik kayak gitu. Sudah Dok? Saya kira itu. Oke. Kalau ada pertanyaan teman-teman langsung di kolom komentar atau nanti hubungi nomor saya, itu ada nanti akan di deskripsi ya teman-teman. Jadi alhamdulillah teman-teman kita belajar tentang SOP perawatan ya Dok. SOP perawatan. Jadi bahasanya apa ya? Kalau kita ngasih input yang baik terhadap ternak kita, insya Allah ternak itu akan ngasih output yang baik juga bagi kita, berupa keuntungan, ketentraman, dan kenyamanan mungkin. Itu, terima kasih Dok atas ilmunya hari ini, sharing. Ada beberapa poin tadi ya teman-teman. Ada yang pertama tadi di review Dok, yang pertama yaitu tentang grouping. Ya. Terus yang kedua tentang grouping berdasarkan timbangan berat atau berat. Kalau belum ditimbang ya ditimbang gitu kan ya. Di berat dan di perilaku karakter. Terus yang kedua tadi apa Dok? SOP pemberian pakan. SOP pemberian pakan. Terus kemudian SOP pengamatan kesehatan. Yang keempat pencukuran. Nah, fungsi pencukuran udah tahu belum Mas? Udah ya? Udah, saya kira. Oke. Itu dibahas lain video. Oke. Wes panjang kok ya ini. Terima kasih teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Semoga keluarga teman-teman bahagia dan Allah berikan keberkahan pada usahanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.